Lalu bagaimana pemirsa, pengamat Timur Tengah menilai babak baru konflik Israel-Palestina dan menilai motif serangan Israel di akhir Ramadan dan Idul Fitri kali ini. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat Timur Tengah Anan Nurdin. Selamat malam Pak Anan. Selamat malam Mbak Sasa. Pak Anan, Israel kembali menyerang Palestina di Hari Raya Idul Fitri dan sebenarnya ini adalah serangan balasan juga dilakukan oleh Palestina. Apa tanggapan Anda? Padahal ini adalah Hari Raya bagi umat Muslim namun juga bagi umat Kristiani. Ya, karena bagi Yahudi di Israel mereka juga mempunyai agenda tersendiri, yaitu bagaimana mereka menginginkan untuk merayakan aneksasi kota Yerusalem pada tahun 67. Ketika mereka berhasil merebut kota Yerusalem, dan para ekstremis Yahudi, pemukim Yahudi menginginkan mereka untuk mengadakan pawai massal. Salah satu rencananya mereka ingin memasukkan sekitar 2.000 Yahudi, para pemukim Yahudi ke dalam Masjid Al-Aqsa tepat pada malam ke-27 Ramadan ketika umat Islam melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Dan keinginan mereka ini, agenda mereka ini mendapat restu yang sangat luar biasa, dukungan sangat luar biasa dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyetujui rencana daripada para ekstremis Yahudi ini untuk bisa masuk ke Mesir. Tapi karena di dalam Masjid Al-Aqsa ada ribuan umat Islam yang sedang melakukan ibadah itikaf, dan akhirnya para polisi Israel dan tentara Israel yang menyerbu ke dalam Masjid Al-Aqsa tidak bisa sama sekali memasukkan satupun orang Yahudi ke dalam Masjid Al-Aqsa, termasuk bahkan ke dinding ratapan yang mereka rencanakan akan melakukan semacam ibadah ritual Yahudi yang mereka inginkan agar ada kesan di dunia bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik orang Yahudi dan bukan milik umat Islam. Baik, kemudian Mas Anan, eskalasi serangan ini terjadi sejak penggusuran yang dilakukan oleh Israel. Menurut Anda, apa sebenarnya motif Israel mengusir rakyat Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem, dan juga melakukan sejumlah serangan ke jalur Gaza? Ya, pada 6 Desember 2000, kita tahu bahwa Israel mengumumkan bahwa ibu kota Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini kebijakan ini membawa sangat dampak implikasi politik yang sangat. Artinya berarti ketika ibu kota Israel pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem, artinya harus ada pemukiman baru, harus ada pembangunan baru, dan bahwa beberapa warga Palestina atau ratusan warga Palestina yang ada di Yerusalem harus mereka usir. Sudah beberapa kali dilakukan dalam kurun waktu dari 2017 sampai 2021 ini, dan selalu mendapatkan perlawanan yang sangat kuat, dan pada 3 berusaha untuk mengusir penduduk dari Sheikh Jarrah, pemukiman di Sheikh Jarrah, dan akan ditempatkan di situ para pemukim Yahudi. Mengakibatkan eskalasi konfliknya ini semakin meninggi karena klaim yang dilakukan oleh Israel bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel ini berdampak kepada panasnya politik perdamaian yang digagas oleh beberapa negara yang ingin mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Tapi bahkan sekarang sudah resmi mereka memindahkan ibu kota, dan beberapa kedutaan besar asing Israel sudah dipindahkan juga ke Yerusalem. Ini justru bukan menambah perdamaian yang ada di Palestina, tapi justru malah menambah panas. Dan ketika pasukan Israel, polisi Israel mengepung Masjid Al-Aqsa, Hamas yang mempunyai sayap militer Brigadir Izun Al-Qassam di kota Gaza mengultimatum bahwa mereka harus keluar. Dan itu tidak terjadi. Nah, karena tidak terjadi itulah akhirnya roket-roket Hamas dari kota Gaza diluncurkan ke beberapa kota Israel yang menjadi target. Dan kita tahu target-targetnya sekarang sungguh sangat di luar dugaan Israel. Ketika dulu 2014 Baik. Roket-roket itu hanya sangat dekat, tapi jangkauannya sekarang sudah mencapai sekitar 30 km yang mencapai ke salah satu bandara terpenting di Tel Aviv. Baik, Pak, terkait dengan aksi saling serang yang terus memanas ini, Presiden Jokowi sendiri sudah secara tegas mengecam tindakan Israel terhadap warga Palestina dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan. Namun memang Amerika Serikat ini dikabarkan sebagai anggota tetap DKPBB menolaknya. Sebenarnya langkah seperti apa yang harus dilakukan Indonesia agar PBB bisa membantu Palestina, dan mengingat Indonesia ini juga merupakan anggota dari Dewan HAM PBB, Pak?
Ya, saya pikir Indonesia harus melakukan dan seperti yang sudah dilakukan sekarang oleh Presiden Jokowi dan juga oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno, saya pikir diplomasi selanjutnya adalah bagaimana mengajak China dan Rusia untuk melakukan pertemuan mendesak dan menekan Amerika Serikat. Karena Amerika kalau ditekan oleh negara-negara berkembang itu sangat tidak ada respon. Tapi kalau kita melobi China, melobi Rusia, dan saya lihat berita hari ini, China dan Rusia sudah melakukan beberapa usaha-usaha untuk meredakan situasi yang ada di Palestina, di Israel. Ini sebuah kesempatan besar, sebetulnya sebuah lampu hijau yang harus disambut oleh pemerintah Indonesia, bagaimana bisa mendorong ada pertemuan mendesak agar keangkuhan Israel atau tindakan-tindakan yang melanggar HAM yang dilakukan Israel ini bisa dihentikan. Baik, terima kasih Pak Anan atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Top News pada malam hari ini.